Om Swastiastu, Namastu, Tadastu, Namo Swaha. Hari ini di tengah malam saya akan bercerita bagaimana saya melakukan japa setiap hari dan japa apa saja yang saya lakukan. Sebelumnya inilah gedung suci saya atau tempat saya biasa melakukan japa. Ada Ratu Gede, Ratu Ayu saya yang selalu menemani dan berikan tuntunan kepada saya dalam setiap doa dan mohon berkah para beliau, dan ada Dewa Dewi yang bersama saya. Begitupun saya mempunyai gambar Dewa Siwa. Gambar Dewa Siwa saya ini ternyata sama dengan senjata saya yang sekian. Ini senjata sudah lama, baru saya tahu bahwa saya mempunyai kemiripan setelah saya bebas penjara yang kedua, baru saya berikan ini alat-alatnya. Padahal ini sudah saya miliki jauh sebelum saya penjara. Dan itu Buddha saya, ada Ibu Kanjeng Ratu Kidul, dan ada Buddha saya, sang Buddha yang menuntun saya, dewa-dewa Buddha yang bersama saya. Itu dewa Buddha saya. Mari kita untuk mengenal lebih dalam tentang apa yang sudah biasa saya lakukan. Dan hari ini saya akan mengajak japa. Saya akan mengurai dengan japa. Japa saya duduknya bagaimanapun bisa. Yang penting kita konsentrasi kepada beliau untuk melakukan japa. Ketika japa pun saya kadang di kanan, di kiri pun boleh. Karena saya melihat dari gambar-gambar Dewa Siwa, beliau kadang di kanan, Dewa di kiri. Artinya itu tidak mutlak dan tidak harus. Ketika menyentuh tanah dan tidak menyentuh tanah pun tidak harus menjadikan keharusan tidak menyentuh tanah. Saya menyentuh tanah pun tidak masalah. Ketika memang itu harus melakukan pengorbanan, harus tidak boleh menyentuh tanah, semestinya jangan duduk dong. Kita pakai alas. Buktinya kita duduk bersandar. Tidak ada masalah. Yang penting pemujaan kita kepada beliau. Tangan begini, bagi saya tidak ada masalah. Karena ini bagian dari cara kita menekan dan mengendalikan pikiran kita. Nah, untuk saya biasanya sebelum memulai, saya akan buka tangan saya, memohon kepada, ucapan saya adalah mantra secara bahasa Indonesia. Ya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, izinkanlah hamba ikut putra Ismail Jaya Tumangku Bima Tuhan, memohon kepadamu untuk membersihkan jiwa dan raga hamba, bersihkan pikiran, ucapan, dan hati hamba. Izinkanlah hamba menjapamu pada hari ini. Dan ketika sudah menyampaikan itu, saya lakukan japa. Japa saya yang pertama adalah ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, 108. Habis ya Tuhan, saya lakukan Om Brahma Wisnu Iswara, Om Brahma Wisnu Iswara, Om Brahma Wisnu Iswara, Om Brahma Wisnu Iswara, 108. Habis itu saya baru Gayatri mantra. Om Bhurvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargurevassahimahi Dhyayona Prachodayate. Om Bhurvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargurevassahimahi Dhyayona Prachodayate. Itu pun 108. Setelah itu japa pagi hari yang saya sampaikan. Setelah pagi, saya sambung dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkah karunia-Mu. Kau memberikan hamba reinkarnasi kehidupan. Terima kasih atas kesempatan reinkarnasi. Ampunilah segala dosa, karma buruk hamba di masa lalu kehidupan hamba dan masa sekarang kehidupan hamba. Semoga Engkau mengampuni dosa hamba ya Tuhan. Dan hamba juga mohon tuntunlah hamba dan berkahilah hamba dalam setiap kehidupan dan perjalanan kehidupan hamba. Hamba juga mohon ya Tuhan, ampunilah segala dosa umat manusia. Jangan Kau kirim bencana virus corona kepada kami ya Tuhan. Kirimlah pelita penerang pada hati dan jiwa-jiwa kami ya Tuhan. Jadikanlah hamba kaki dan tangan-Mu, jadikanlah ucapan dan pikiran atas tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah doa pagi hari. Setelah itu siang hari saya lagi melakukan japa. Japa saya siang hari sama tadi dengan cara yang pertama. Terus saya japanya Om Namah Siwa, Om Namah Siwa, Om Namah Siwa, Om Namah Siwa, 108. Udah itu saya sambung lagi Om Namo Amitopo, Om Namo Amitopo, Om Namo Amitopo, Om Namo Amitopo. Itu saya lakukan. Setelah 108 saya baru memuja. Kalau memuja yang kedua ini saya sebutkan nama leluhur saya. Pada leluhur saya Siwa dan Buddha. Karena ibu saya Buddha, bapak saya Siwa. Saya panggil leluhur Siwa dan Buddha saya. Saya mohon ampun segalanya. Dan begitu pun setelah saya memohon leluhur, saya memohon kepada Tuhan kembali sebagai Sang Pencipta alam semesta. Kepada Sri Krishna, saya ucapkan Sri Krishna, Dewa Wisnu, Dewa Sambu, Dewa Iswara, Dewa Maheswara, Dewa Brahma, Dewa Rudra, Dewa Mahadewa, Dewa Sangkara, Dewa Siwa,
Sang Hyang Semar, Dewa Hanuman, Dewa Ganesha, Ida Ratu Niang, Sakti, Niang Agung, Niang Isir, Niang Jegek, Ida Ratu Gede Sakti Mas Mecaring, Ratu Gede Lempet, Ratu Irman Mas Ketel, Ratu Irman Mas Mekecap, Sang Buddha, Dewi Kuan Yin, Macu Dewi Tasang Semu, Dewa Tasang Locin, Dewa Alangsan, 3 dewa, 2 Kuan Kong, Dewa Sun Gokong, Panglima Jenderal Macan Mas, Dewa Cai Sin Ye, Amoy, Ngome, Dewa Bumi, Dewa Langit, Ibu Kanjeng Bunda Ratu Kidul Pantai Laut Selatan. Itulah nama dewa-dewa yang ada di sini. Saya ucapkan itu, terus saya mohon ampun segala macam seperti tadi saya ucapkan. Itu doa saya untuk siang hari. Setelah itu sore hari kayak tadi saya sore hari saya menjapa lagi. Japa saya Om Gana Ganapati Namo Nama, Om Gana Ganapati Namo Nama, Om Gana Ganapati Namo Nama 108. Setelah itu saya japa lagi Om Mani Padme Hum 108. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Itu juga 108. Dan doa saya tadi malam jam 6 atau jam 7 saya doa japa penutup, sama di awalnya semuanya sama saya lakukan, membersihkan tangan kepada Tuhan. Saya japanya lah yang penutup ini adalah Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Itu 108. Udah itu saya lanjutkan dengan Narayana, 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 Narayana 108. Dan itu saya sambung lagi setelah selesai 108. Ya Tuhan, ucapan ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan 108. Setelah itu baru saya mengucap kepada Tuhan tanpa leluhur, karena di awal, di yang kedua, ketiga ya Tuhan, seperti tadi doa saya. Itulah japa yang sering saya lakukan setiap hari. Di setiap hari saya ini saya lakukan dari dalam penjara. Apa yang saya dapatkan dari menjapa ini? Saya mendapatkan ketenangan, kekuatan, dan saya mendapatkan suatu anugerah ketika saya merasakan sesuatu dalam diri saya karena saya melakukan pengorbanan lebih kepada Tuhan. Pengorbanan lebih saya apa? Bukan berupa yatnya, persembahan, tapi waktu saya persembahkan untuk duduk menjapa beliau. Maka ketika umat manusia, agama apapun, ketika engkau ingin mendapatkan berkah dari Tuhan, lakukanlah pengorbanan lebih kepada Tuhan. Pengorbanan apa? Bersih-bersih di tempat ibadah, tidur di tempat ibadah, dan melakukan suatu ritual tempat ibadah yang tanda kutip tidak mengganggu acara keluarga, tidak mengganggu keluargamu, tidak membuat terlantar anak dan istrimu. Karena Tuhan berkata, engkau ingin mencariku, janganlah kau sakiti orang lain untuk mendapatkan berkahku. Jika engkau ingin mendapatkan berkahku, bahagiakan semua umat manusia dan bahagiakan semua yang kuciptakan, karena aku yang menciptakan. Ketika semuanya bahagia mencari Tuhan pun, kita akan dengan gampang mendapatkan berkah beliau. Ketika kusuk dan ingin mencari beliau, kosongkanlah pikiran, HP semuanya dimatikan, jangan memikirkan apapun, pikirkan pusatan kita hanya kepada Tuhan. Ketika itulah beliau akan koneksi kepada kita. Sama ketika kita menggenggam telepon, ketika menelpon dengan seseorang, kita bicara dengan orang lain, pasti tidak akan bagus koneksinya, karena kita tidak akan fokus apa yang kita mohonkan dan apa yang akan diberikan. Itu aja kilasan tentang japa saya hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat buat semeton umat Hindu dan semeton umat yang ada di alam semesta ini. Mohon salam hormat saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesombongan atau ketidakpatutan saya dalam berucap. Saya hanya manusia biasa, ingin berbagi pengalaman cerita kisah hidup saya yang pernah saya alami selama kehidupan ini. Terima kasih, salam damai, salam bahagia, dan salam sehat buat kita semua. Rahayu, 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 rahayu.